Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mimin di serial India Balika Padu. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan sinopsis berikutnya. Malam itu nampak Anandi yang tengah merayakan malam di Pani bersama keluarga lainnya sangat bahagia. Tiba-tiba saja anak Anandi mengatakan haus kepada Anandi dan Anandi pun bergegas ke belakang untuk mengambil air minum. Sementara itu di balik semak-semak nampak sepasang mata tengah memperhatikan mereka semua. Nampak Alok dan Sip sangat bahagia merayakan malam di Pani tersebut. Anandi yang tengah menuju ke dapur untuk mengambil minuman tersebut melihat mereka dari kejauhan seraya tersenyum. Palas yang berhasil menculik Anandi mendekap mulut Anandi, memaksa Anandi untuk naik ke dalam mobilnya. Sip yang melihat Anandi yang dipaksa untuk naik ke mobilnya berusaha untuk mengejar Palas dengan mobilnya. Terlihat aksi saling kejar antara Sip dan sang pelukis terkenal itu terjadi di jalan raya. Sementara itu di dalam mobil Palas nampak Anandi yang terus berontak meminta pada Palas agar melepaskan dirinya. Palas yang begitu ambisi ingin memiliki Anandi tak menghiraukan Anandi yang terus melepas pegangan tangannya Palas. Palas pun berkata memujuk Anandi untuk mau ikut terbang bersama dirinya pindah ke kota Pari karena ia yakin kalau Anandi akan bahagia hidup bersamanya. Dan ia pun meyakinkan Anandi kalau ia sangat mencintai dirinya. Anandi yang terus berontak itu pun berkata pada Palas kalau dirinya tak mengenal sedikit pun tentang Palas. Dan jangan harap aku mau menerima cinta sang pelukis itu, karena di dalam hidupnya hanya Siplah orang yang ia cintai. Anandi pun sangat marah sambil menangis, berteriak meminta tolong. Anandi itu tak sedikit pun membuat Palas untuk berniat melepaskan Anandi. Dan ia pun malah menyuruh sang sopir pribadinya untuk terus menancap gara itu di lain mobil. Sip yang saat itu terus mengikuti mobil Palas yang mana di dalam mobil tersebut ada Anandi. Sip yang terlihat sangat emosi. Ia berkata akan membuat pelajaran bagi sang pelukis terkenal itu setelah ia mendapatkannya. Dan ia pun berharap agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Anandi. Dengan segala upaya, Sip pun terus mempercepat mobilnya. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Palas dan Anandi telah sampai di salah satu kamar tempat ia menginap. Nampak Anandi yang masih saja berontak itu terus ditarik tangannya oleh Palas untuk masuk ke dalam kamarnya. Sesampai di dalam kamarnya, Palas pun menunjukkan pada Anandi untuk melihat lukisan yang mirip dengan wajahnya yang selama ini ia sayangi. Akhirnya sang Palas pun meminta pada Anandi sebelum berangkat ke Paris, ia mau membubuhkan tanda tangannya pada gambar lukisan yang sangat mirip dengan wajahnya. Anandi yang telah menggenggam pena pemberian Palas pun merasa takut dan ragu. Dalam hatinya
Ia pun berkata, sebenarnya apa maksud dan tujuan dari sang pelukis gila itu? Dengan sangat memaksa untuk mendatangani lukisan yang dirinya dengan wajahnya. Akhirnya Anandi pun mendekatkan pena itu ke lukisan yang ada di atas meja kamar. Dan Anandi pun dengan rasa kesal dan marah, ia pun mencoret-coret lukisan itu. Hal itu membuat Palas sangat kesal pada Anandi dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan lukisanku?" Anandi pun menjawab, "Saya tak peduli dengan apa perkataanmu. Dan yang jelas, saya tidak mau ikut semua kemauanmu. Saya tak kenal dengan dirimu. Dan jangan harap saya akan ikut bersamamu ke Paris. Apalagi saya akan menerima cintamu. Dan asal kamu tahu, berulang kali saya katakan kalau saya hanya memiliki sip," ujar Anandi yang sambil emosi dan menangis. Setelah itu pun Anandi menjatuhkan lukisan dan mengacak-ngacak semua perlengkapan alat-alat lukis di dalam ruangan itu. Walaupun Palas berusaha menghentikan kebrutalan Anandi saat itu. Di saat Palas tengah memegang Anandi, tiba-tiba si pun muncul di kamar itu. Tanpa berpikir panjang, si pun langsung menghampiri Palas dan menghajarnya berulang kali. Nampaknya kekesalan dan kemarahan Sip saat itu tak bisa dibendung lagi, hingga memberi pelajaran bagi sang pelukis gila itu yang telah terus-menerus mengganggu ketenangan rumah tangganya. Anandi nampak terdiam dan sengaja membiarkan suaminya itu memberi pelajaran pada orang yang selalu bermimpi untuk memilikinya. Setelah Sip melakukan pukulan demi pukulan pada Palas, akhirnya polisi pun datang ke kamar itu dan meminta pada Sip agar mereka yang akan mengurus perihal kejahatan yang telah Palas lakukan. Dan Sip pun berlalu meninggalkan mereka semua. Sip pun pergi berlalu sambil menggandeng Anandi. Oke kawan semua, bagaimana nasib Palas yang saat ini telah dihusut oleh para polisi tersebut? Dan apakah ia akan bisa membebaskan dirinya dari tuntutan polisi itu? Sekian.